Tugas pelajaran rekam medis. Anggota kelompok: Rahmat Kurniawan, Paradila Febrianti, Nurtari, Maisyara. Terminologi statistik rumah sakit dan sensus pasien rawat inap. A. Terminologi statistik rumah sakit. Kunjungan atau attendance atau bukan pasien rawat inap. Kunjungan yaitu setiap kedatangan pengunjung atau pasien rumah sakit untuk mendapatkan layanan yang tersedia di rumah sakit tersebut. Istilah ini umumnya digunakan untuk pasien yang mendapatkan pelayanan bukan di unit rawat inap. Kunjungan dicatat setiap kali pasien datang dan mendapatkan satu atau seberapa layanan yang tersedia. Admisi atau admission. Proses resmi yang dialami seseorang pada saat diterima oleh rumah sakit dengan tujuan untuk memberikan pelayanan pengobatan pada pasien tersebut. Jika pasien tersebut keluar secara resmi dari rumah sakit dan kemudian kembali untuk pengobatan yang lebih lanjut, proses admission berulang kembali dan admission kedua tercatat pada statistik. Kelahiran hidup di rumah sakit selama ini dipertimbangkan sebagai bentuk dari admisi yang dicatat terpisah dengan rekam medis ibunya. Tempat tidur yang tersedia. Istilah ini menunjukkan jumlah tempat tidur yang tersedia dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk pelayanan rawat inap. Bassinet atau tempat tidur untuk bayi baru lahir dihitung terpisah dari tempat tidur biasa. Tempat tidur di ruang pemulihan, tempat tidur di ruang persalinan, tempat tidur di ruang tindakan tidak dihitung sebagai jumlah tempat tidur tersedia. Pasien rumah sakit, pasien rawat inap, dan pasien rawat jalan meliputi pasien rawat jalan dan rawat inap yang mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit tersebut, meliputi semua jenis layanan yang dibutuhkan oleh pasien dan dilaksanakan oleh petugas rumah sakit yang bersangkutan. Seseorang yang menggunakan tempat tidur rumah untuk tujuan mendapatkan layanan kesehatan. Pasien rawat jalan yaitu seorang pasien yang menerima pelayanan di rumah sakit tanpa terdaftar di unit rawat inap atau sejenisnya. Pasien keluar atau discharge menunjukkan proses formal keluarnya seorang pasien rawat inap meninggalkan rumah sakit dan menandai akhir dari episode perawatannya. Jumlah pasien keluar meliputi pasien yang pulang ke rumah, dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan lain, dan pasien yang meninggal. Sensus dan sensus harian rawat inap menunjukkan jumlah pasien rawat inap pada satu waktu tertentu. Sensus selalu dilaksanakan pada waktu yang tetap setiap harinya, misalnya menjelang tengah malam. Jadi, hasil sensus menunjukkan jumlah pasien yang sedang dirawat inap pada saat perhitungan sensus dilaksanakan. Menunjukkan jumlah pasien yang dirawat inap pada saat dilakukan perhitungan sensus, ditambah dengan jumlah pasien admisi setelah dilakukan sensus yang lalu dan pulang sebelum dilakukan sensus berikutnya. Lahir hidup dan lahir mati. 1. Lahir hidup. Setiap hasil pengeluaran lengkap dari rahim seorang wanita yang merupakan hasil konsepsi, tanpa memperhitungkan umur kehamilan yang mana setelah dikeluarkan menunjukkan adanya nafas atau tanda kehidupan lainnya. 2. Lahir mati. Menunjukkan kondisi di mana janin yang dilahirkan atau dikeluarkan dari ibunya sudah dalam keadaan mati. Kematian ibu, kematian neonatal, kematian perinatal. Kematian ibu karena faktor obstetrik secara langsung yaitu kematian ibu yang disebabkan oleh komplikasi langsung dari kehamilan, masa kehamilan, persalinan, nifas, dari intervensi terhadap kehamilan. B. Periode neonatal, yaitu periode sejak kelahiran hingga 28 hari kemudian. C. Masa prenatal, dibatasi sejak masa kehamilan 22 minggu 154 hari, yaitu saat berat janin umumnya mencapai 500 gram hingga 7 hari setelah kelahiran. A. Lama dirawat. B. Jumlah lama dirawat. C. Hari perawatan. D. Jumlah hari perawatan. Transfer menunjukkan jumlah pasien yang pindah dari satu unit perawatan ke unit perawatan lainnya dalam satu rumah sakit. Jika transfer ditujukan ke rumah sakit lain, maka dihitung sebagai keluar. Berikut contoh perhitungan HP. Hari perawatan pasien anak-anak dihitung terpisah dari pasien dewasa. Aspek hukum penyelenggaraan RMIK. Kompilasi pemeliharaan dan retensi.
Kompilasi dan pemeliharaan informasi kesehatan harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar-standar, etika, dan hukum. Undang-undang dan Permenkes telah mengatur kewajiban dan pokok-pokok pembuatan dan pengelolaan rekam medis. Selanjutnya, pedoman dan standar profesi mengatur perincian pelaksanaannya. Jika tidak menaati standar-standar dan ketentuan hukum di atas, akan mengakibatkan diperolehnya sanksi tertentu. Penggunaan rekam medis dan proses peradilan. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa penggunaan informasi kesehatan untuk kepentingan pribadi peradilan dapat dilakukan baik pada saat pemeriksaan oleh penyidik, penuntut umum maupun di depan sidang pengadilan. Namun demikian, untuk menjaga agar dokumen rekam medis tidak hilang, maka sebaiknya rekam medis hanya dikeluarkan dari sarana pelayanan kesehatan pada saat pemeriksaan di sidang peradilan. Penggunaan dan pengungkapan informasi kesehatan. Pengungkapan informasi kesehatan seseorang pasien kepada pihak lain hanya dapat dilakukan atas dasar-dasar hal berikut. Yang pertama, persetujuan atau otoritas pasien, misalnya informasi kesehatan untuk kepentingan asuransi kesehatan, perusahaan, pemberian kerja, dan lain-lain. Dalam hal ini harus diingat prinsip minimal, relevan, dan cukup, yaitu bahwa informasi kesehatan yang diberikan harus minimal, tetapi harus relevan dengan yang dibutuhkan secara cukup dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua, perintah undang-undang, misalnya AUUD wabah dan UU karantina. B. UUB acara pidana, visum et resertum, surat, dokumen, keterangan ahli di persidangan, keterangan ahli di depan penyidik dan penuntut umum. Ketiga, untuk kepentingan pasien, misalnya pada waktu konsultasi medis antara negara, kesehatan medis, terutama dalam hal pasien berada dalam keadaan darurat dan tidak bisa memberikan persetujuan. Privasi, kerahasiaan, dan keamanan rekam medis. Penggunaan kata privasi, kerahasiaan, dan keamanan acap kali tertukar, tetapi terdapat beberapa perbedaan yang penting di antara sebagai berikut. Yang pertama, privasi adalah hak individu untuk dibiarkan sendiri, termasuk bebas dari campur tangan atau observasi terhadap hal-hal pribadi seseorang, serta hak untuk mengontrol informasi-informasi pribadi tertentu dan informasi kesehatan. Yang kedua, kerahasiaan merupakan pembatasan penggunaan informasi pribadi tertentu. Dalam hal ini mencakup tanggung jawab untuk menggunakan, mengungkapkan, atau mengeluarkan informasi hanya dengan sepengetahuan dan izin individu. Yang ketiga, keamanan meliputi perlindungan fisik dan elektronik untuk informasi berbasis komputer secara utuh, sehingga menjamin ketersediaan dan kerahasiaan, termasuk ke dalamnya adalah sumber yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan alat-alat untuk mengatur akses dan perlindungan informasi dari pengungkapan yang tak disengaja maupun yang tak disengaja. Kepemilikan rekam medis. Kepemilikan rekam medis dengan informasi kesehatan di dalamnya dalam bentuk fisik sebagai medium dipegang oleh rumah sakit, fasilitas layanan kesehatan, atau dokter yang menyimpan rekam medis pasien tersebut, termasuk hasil foto, radiologi, hasil laboratorium, dan hasil konsultasi, dan dokumen lain yang berkaitan dengan perawatan langsung terhadap pasien.